melepas kakak-kakak kalian untuk menapakkan kaki di tanah para nabi. Bukan melepas untuk berpisah, tapi melepas untuk berjuang. Dalam perjuangan Bait Qur'ani tidak ada kata perpisahan, tapi yang ada kata kebersamaan sampai ke surga Firdaus Allah. Penting bagi anak-anak sebelum melambungkan cita-cita ke tanah para nabi, sebelum menapakkan kaki ke tanah para nabi, niat itu sangat penting. Tancapkan sebuah niat yang besar, niat yang mulia, tidak hanya bahagia untuk diri sendiri, tapi kebahagiaan untuk umat. Tidak hanya bahagia hanya sekedar kantong pribadi, tapi kebahagiaan buat umat, sehingga bisa membawa umat ke surga Firdaus Allah. Itu penting. Mengapa saya harus kuliah di Al-Azhar Mesir? Bukan karena saya ingin pandai, bukan saya ingin populer, tapi saya ingin jadi ulama besar. Apa bedanya Bu Nurul, orang pandai dan ulama besar? Kalau orang pandai hanya pandai dan mendapatkan gelar LC, dia bersekolah, dia alumni dari Al-Azhar Mesir, S1, S2, S3 di Mesir. Ketika dia pulang, dia akan menenangkan kepalanya, dia akan berbangga dengan gelarnya, dia akan happy dengan dirinya dan kebesarannya, dia akan melupakan umatnya. Tapi kalau cita-cita kalian ingin menjadi ulama besar, saya ingin menjadi ulama besar. Saya ingin menjadi pelita di tengah umat. Kalau pelita kecil, kami ingin kalian menjadi matahari umat. Menjadi ulama besar itu menjadi matahari umat, memberikan cahaya ke seluruh penjuru dunia, melupakan akan dirinya, dia menyinari dunia, tetapi dia biasa fokus untuk kebesaran umat. Tapi besarnya dirinya tidak bisa dilupakan oleh yang punya langit maupun yang ada di bumi. Kalau kalian punya cita-cita, ingin punya manfaat buat umat, bagaikan laksana matahari yang besar dan bersinar, kalian tidak perlu pasang iklan, aku adalah matahari yang besar. Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu sombong, karena orang tahu semua matahari itu besar, matahari itu penuh manfaat. Yang perlu pasang iklan itu semut. Aku semut, ada di balik batu. Sudahlah semut di balik batu. Perlu iklan nggak? Perlu iklan. Jadi orang sombong itu menunjukkan jiwanya kecil. Tapi orang yang selalu berpikir untuk umat, manfaat buat umat, dia adalah orang yang memiliki jiwa yang besar. Itu penting buat kalian. Mengapa saya harus kuliah di Al-Azhar Kairo? Karena saya bukan ingin pandai, saya ingin jadi ulama besar. Dan itu harus kalian proses dari sekarang, tidak bisa otomatis, tidak bisa. Apa kata Bu Nur? Harus meriyadhah diri, harus melatih diri. Jangan nih yang rumahnya di Sumatera, yang rumahnya di NTT, yang rumahnya di Sulawesi, yang rumahnya di Kalimantan, emaknya nggak nangis, emaknya
temannya nggak datang, dia nangis kayak bayi. Itu namanya melatih diri untuk kerdil. Mendapat amanat takut. Takut nggak pulang-pulang Esa, misalnya takut nggak pulang-pulang nih Esa, nggak dibolehin Bu Nurul pulang nih Esa. Itu Bu Nurul lagi ibarat tester kedalaman lautan. Sedalam mana lautan itu? Jadi harus punya mental perantau. Apa Ustadz bilang tadi? Jangan pulang-pulang. Nggak pulang bukan karena nggak punya uang. Nggak pulang bukan tidak ada kesempatan pulang. Walaupun ada uang dan ada kesempatan pulang, perjuangan lebih penting dari itu semua. Perjuangan itu lebih penting. Umat itu lebih penting. Jadi pesan Bu Nurul buat Anggun dan Esa, hari ini kalian bisa menapakkan kaki kalian di tanah para nabi. Itu karena ada orang yang menitiskan keringatnya, berkorban buat kalian. Duafa bisa berangkat, yatim bisa berangkat, yang gak punya ibu bisa berangkat, tidak punya uang bisa berangkat, karena ada yang berkorban buat kalian. Maka jadilah ulama yang memastikan kebahagiaan para duafa, yatim, miskin, untuk punya peluang menikmati ilmunya Allah, bahagia dengan syariatnya Allah. Itulah tujuan kalian menapakkan kaki ke tanah para nabi. Bukan, kata Ustadz, mau ngeliat sungai Nil, bukan mau lihat piramid, bukan. Itu niat. Yang kedua adalah syukuri. Tidak banyak orang yang bisa menapakkan kaki ke tanah para nabi. Sekalipun orang itu pandai, belum tentu. Sekalipun orang itu mampu, belum tentu. Itu bagian dari takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Ada yang ditakdirkan berjuang bersama di Beki. Itu mulia, sangat mulia. Ada yang hari ini mendapatkan kesempatan berdakwah di tanah para nabi. Ingat, garis bawahi, berdakwah di tanah para nabi. Bukan hanya kuliah, bukan hanya belajar, tapi duta-duta Bait Qurani untuk berdakwah di tanah para nabi. Syukuri. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Temui Allah. Saya sampaikan tadi, kalau punya rizki, jangan berpikir untuk diri dulu, berpikir untuk orang lain. Sekecil apapun rizki itu, bagi, sedekah. Punya ilmu dikit, bagi. Punya waktu dikit, bagi. Tingkatkan kepedulian pada orang lain. Punya rizki, mampu untuk berhaji, kata Ustaz. Untuk apa itu? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Tahajud jangan pernah ditinggalkan, duha jangan pernah ditinggalkan, puasa Senin Kemis jangan pernah ditinggalkan, kebersamaan dengan ahlullah jangan pernah ditinggalkan. Karena itulah wasilah-wasilah kalian bisa menapakkan kaki ke tanah para nabi. Jangan nanti baru itu dikit Esa di sana ya, wah udah nggak kenal Bait Qurani. Nggak ada, semua di bawah RB Bait Qurani, Rumah Binaan
bait Qur'ani, rumah besar bait Qur'ani. Tingkatkan ibadah. Yang kedua, rasa syukur kepada orang tua. Doakan orang tua. Ada waktu nelpon orang tua itu, ada waktu minimal banget 1 minggu, 1 Jumat tuh 1 kali nelpon orang tua, minta ridho, doakan orang tua. Terus tadi Ustaz udah sampaikan, rasa syukur kepada orang tua tuh diantaranya jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Karena faktanya di sana medannya dengan di sini itu beda. Mungkin ketika kalian mengeluh, kalian nggak tahu ayah kalian lagi di motor. Waktunya aja beda kita. Iya nggak? Di sana siang, kadang kita malam. Karena sebaliknya seperti itu. Jangan pernah mengeluh. Yang ada berdoa, minta aja sama Allah. Yang kedua, rasa syukur kepada guru. Giliran di pondok aja mau ruang, Bu Anis, Bu Anis, Bu Anis, kirim Bu Anis. Sudah berangkat, gak pernah ngubungin Bu Anis. Sama guru, sama Bu Nunung, sama Bu Nurul, sama Ustadz. Itu yang di Mesir itu kalau mau ujian ngomong, minta doa, ngabarin, terus ada silaturahmi. Walaupun terkadang jarang, sangat jarang sekali Bu Nurul, 6 bulan gak sekali ngumpulin mereka itu, 6 bulan gak sekali. Memang tingkat kemandiriannya tinggi di sana. Rasa syukur ke guru. Kalau kita bersyukur, kata Rasulullah, kepada manusia, balas yang setimpal. Dia ngasih materi, kita kasih materi yang setimpal, kata Rasul. Itu baru bersyukur. Kalau nggak bisa ngasih sesuatu yang setimpal, maka doakan sampai mati. Kita doakan terus orang itu sampai kita tutup usia. Kita doakan terus orang itu. Nah, itu cara bersyukur, ya, agar nanti ilmunya berkah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah setelah pasangnya bersyukur karena sudah dapat nikmat, ya. Nah, bersyukur sama siapa lagi sebelum Nur lanjut? Bersyukur pada teman seperjuangan. Sampirin satu-satu. Terima kasih telah membersamai saya. Mungkin kalau cuman kalian misalnya Esa mondok sendirian, bisa nggak kamu bertahan? Nggak bisa. No, Kafka waktu corona yang datang siapa? Pertama kali datang di masjid nih, Kafka ya? Nggak ada orang di sini. Eji, enak gak Ji? Wah, nangis Bu Nur. Allahu Akbar Allah. Ustadz masuk nangis Bu Ustadz. Gak ada santri. Sedih banget saat itu. Sedih banget. Gak ada orang. Betul nak? Gak ada orang waktu itu. Mungkin kalian dipulangkan sedih, tapi mungkin kalian bahagia. Yang sedih mak kalian. Di pondok itu sunyi, sedih, dan Bu Nur sama Ustadz sakit loh. Bu Azizah sakit, semuanya sakit, sedih. Nah, kalau tidak ada teman, bisa nggak berhasil? Mampu nggak bertahan di pondok? Mampu nggak? Kafka, terus siapa lagi? Siapa? Rombongan Kafka yang 3 orang itu. Kafka, Iqbal, Khairul. Sepi. Nggak ada indikasi corona. Panas. Sudah modus kayak mau pulang tuh bertiga. Wah, kayak udah kejang-kejang. Pas di mobil Pak Widi udah dikasih bakso, kasih bakso kata saya. Apa 3 bungkus gak asal sehat. Pas di mobil Pak Widi katanya pada cekekekan ketawa. Bocah. Jadi gak bisa berhasil kalau kita sendirian. Walaupun teman tuanya duduk aja begini nih, duduk aja dia, gak ada manfaat apa-apa buat kalian. Tapi kalian gak bakalan betah sendirian di pondok kalau gak ada dia, ya gak? Terima kasih sama teman. Terima kasih
kasih ya Dek, sudah membersamai Kak Esa. Terima kasih ya kalian sudah selalu ada. Terima kasih ya kalian tidak ribut ketika Kak Esa tertidur dan sengaja tidur. Terima kasih ya sudah tidak membangunkan Kak Esa, sangat mendukung, lumayan buat nabung energi, buat belajar lagi sampai malam. Terima kasih ya. Terima kasih satu-satu, terima kasih. Bukan berpisah. Kata Bu Nunai bukan berpisah, tapi melepas untuk perjumpaan sampai ke surga Allah. Yang berikutnya riyadhah, latih diri menjadi ulama besar. Latih diri, belajar terus. Ingat, kalian ke sana mau latihan jadi ulama besar, bukan mau latihan jadi Firaun. Paham nggak? Mau latihan mau jadi ulama besar, temui ulama-ulama di sana, jumpai, hadiri halko-halko, terus berjuang. Kalau tak ada yang dimakan, puasa Senin Kemis. Tak ada juga yang dimakan, puasa Daud di sana. Tak ada juga yang dimakan, tanya sama Ustaz. Duduklah di tiang masjid, bacalah Al-Quran, insya Allah ada rezekinya di sana. Itu pesan Ustaz sama anak-anak yang berangkat di generasi pertama. Sampai Bu Nurul bilang, kalau nanti baik Quran nggak sempat ngirim lagi, puasa Senin Kemis. Nggak cukup juga puasa Daud, nggak cukup juga duduklah di masjid mutkinkan Al-Quran. Nggak bisa lagi toel teman, cuci baju teman, masih dapat uang, iya nggak? Masakin teman, biar saya masak di rumah ini, saya masak di rumah ini, saya bersihin ini, masih dapat uang nggak? Masih dapat uang. Ente misalnya punya anak orang kaya, nggak paham, kata Ustaz tadi ngajar nggak paham, ente kasih anak makan hari ini, anak ajarin ente sampai bisa nggak? Bisa. Nggak boleh mengeluh. Al-Quran ini tidak ajarkan kalian mengeluh. Al-Quran ini tidak ajarkan kalian mengemis. Tapi dengan Al-Quran di kepala kalian, insya Allah dijamin oleh Allah. Jangan berpikir tidak ada uang, teruslah berjuang. Jangan lelah. Makanya anak-anak yang masih di pondok kan dilatih. Bangun harus mandiri, makan mandiri, belajar mandiri, ibadah mandiri, punya stabilitas emosi secara mandiri, punya kepekaan secara mandiri. Kalau nanti saatnya tiba seperti ini, kalian sudah betul-betul siap. Yang keempat adalah sungguh-sungguh bermujahadah, sungguh-sungguh tanpa lelah. Jangan pernah menyerah sebelum berhasil. Ya, jangan pernah menyerah sebelum berhasil. Tentu Timur Tengah berbeda dengan Indonesia. Cara belajar Timur Tengah berbeda dengan Indonesia. Kalian harus cepat beradaptasi. Kalau ada masalah, segera selesaikan. Tidak selesai, tanya sama kakak-kakak kelas, tanya sama senior. Dengan catatan tadi Ustaz sudah sampaikan, bertemanlah dengan orang-orang yang selalu meriyadhah diri dan selalu bermujahadah. Yang terpenting adalah temani orang yang selalu bersama Allah. Itu penting, ya, karena di sana tidak ada orang tua, tidak ada ustadz, ya, tidak ada yang bisa menolong. Di sana sesama mahasiswa saja, dan semuanya berlatar belakang juga sama-sama tidak punya materi yang kuat. Nah, itu mungkin dari Bu Nurul, Esa dan Anggun. Jadi hari ini kami lepas kalian bukan untuk belajar di sana, tapi kami lepas kalian untuk menjadi duta Bait Qur'ani, berdakwah di tanah para nabi. Artinya apa? Harus siap berkorban untuk generasi-generasi berikutnya, menyambut adik-adik yang akan datang, untuk berjuang juga di Al-Azhar Mesir.
Nanti hari ini anak-anak sekalian, kalian yang melepas Kak Esa dan Kak Anggun, mungkin suatu saat kalianlah yang akan disambut bisa di sana. Saling mendoakan kita di sini. Kita mendoakan agar Anggun dan Esa serta kakak-kakak yang sudah lebih dahulu ke Al-Azhar Mesir berhasil betul-betul bisa menjadi ulama besar, ya, pewaris perjuangan para nabi, ya, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dilimpahkan rizkinya oleh Allah, rizki ilmu, rizki materi, tetapi orang-orang yang zuhud dan dermawan. Itu saja mungkin dari Bu Nurul. Kita lepas Ananda, Anggun dan Esa untuk berjuang di tanah para nabi dengan mengucapkan takbir, takbir, takbir. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin